Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melakukan interpretasi hasil analisis regresi linear dengan metode OLS. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan analisis regresi linear dengan metode OLS. Dan langsung saja kita akan melihat file berikut ini. Nah, dan yang akan saya gunakan adalah hasil analisis regresi linear berganda dalam Microsoft Word, seperti tampilan berikut. Dan ini ada beberapa yang sudah saya tandai, seperti R-square. Kemudian ada hasil analisis UJT untuk variabel luas lahan, kemudian biaya pupuk, biaya pestisida, dan ada matrik korelasi dan kovarian. Ini untuk UJT, kemudian matrik korelasi dan matrik kovarian. Nah, hasil analisis ini bisa kita sajikan secara lebih singkat dalam dua bentuk penyajian yang berbeda. Yang pertama yaitu dalam bentuk persamaan. Persamaan regresi linear berganda yaitu seperti berikut. Nah, ada YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Dari persamaan ini, selanjutnya kita masukkan angka-angka hasil analisisnya ke dalam persamaan. Nah, untuk angkanya, seperti yang saya tandai, ini ada warna ungu. Angka tersebut adalah nilai konstanta, baik estimate coefficient-nya, yang di atas ini estimate coefficient dan yang di bawah adalah standar error-nya. Kemudian untuk yang warna hijau itu ada untuk variabel luas lahan. Kemudian ada yang warna biru untuk variabel biaya pupuk. Kemudian yang warna hijau tua untuk variabel biaya pestisida. Nah, dan inilah yang merupakan penyajian dalam bentuk penyajian dalam bentuk model. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyajian dalam bentuk kolom. Nah, kita dalam bentuk tabel maksud saya. Nah, di sini kita memiliki satu tabel. Nah, kolom hanya memiliki dua kolom dan beberapa baris. Yang kolom pertama yaitu variable name. Kolom ini hanya berisi variabel independen saja, yaitu luas lahan, kemudian biaya pupuk, biaya pestisida. Nah, dan juga ada R-square dan F hitung. Dan juga di sini ada F tabel sebesar 5% yang sudah saya cari sebelumnya berdasarkan dari seperti mencari dalam video sebelumnya, yaitu sebesar 3,35. Kemudian T tabelnya sebesar 5%, T tabel 5% sebesar 2,056. Kolom yang kedua berisikan koefisien. Terdapat angka-angka dari analisis sebelumnya. Ini seperti yang ini, yang berwarna. Kemudian di sini ada R-square yang berwarna kuning. Nah, nilai ini biasanya digunakan sebagai indikator ketetapan model. Nah, nilai R-square ini untuk mengetahui seberapa tepat model yang kita gunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Contohnya, kita mempunyai nilai R-square sebesar 0,1554. Nah, nilai yang berada di tabel ini. Nah, nilai ini berarti model yang kita gunakan dapat menjelaskan hubungan antar variabel bebas dan terikatnya sebesar 15,54%. Sisanya, model yang kita gunakan tersebut dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model. Maka setiap persamaan model analisis selalu diakhiri dengan huruf ET atau kode ET seperti ini. Ini kode ET.
Yang selanjutnya, kita akan melihat nilai uji F. Nilai uji F merupakan uji statistik dalam ekonometrika. Uji F untuk mengetahui bagaimana pengaruh keseluruhan variabel independen yang kita gunakan terhadap variabel dependennya. Nah, sedangkan uji T hanya menganalisis masing-masing dari salah satu variabelnya saja. Untuk cara uji F sama dengan uji T, menggunakan kriteria yang sama, di mana jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0 dan terima H1, dan sebaliknya. Untuk F tabelnya sendiri, itu sudah saya masukkan sebesar 3,35, di mana kita mengambil standarnya sebesar 5%. Selanjutnya, dari nilai tersebut, bisa kita simpulkan jika ternyata F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0 tolak H1. Karena F1 sebesar 1,595, sedangkan F hitungnya sebesar F tabelnya sebesar 3,35. Nah, hal itulah yang membuat ternyata F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, sehingga disimpulkan jika masing-masing variabel tidak mempengaruhi variabel dependennya. Kemudian kita akan melakukan uji statistik secara parsial atau uji T. Hal ini untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel Y atau variabel dependen. Contohnya pada luas lahan, di mana T hitung dari luas lahan yaitu sebesar 0,3560 berbanding dengan T tabel sebesar 2,056, di mana di sini kita bisa lihat jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka terima H0 tolak H1, yang berarti luas lahan tidak mempengaruhi total biaya produksi. Dan juga kita bisa melihat koefisien regresinya sebesar 0,24512. Nah, kemudian untuk biaya pupuk sebesar T hitungnya sebesar min 0,2795 berbanding dengan T tabel sebesar 2,056, di mana ternyata T hitung lebih kecil daripada T tabel. Nah, maka terima H0 dan tolak H1. Berarti biaya pupuk tidak mempengaruhi total biaya produksi. Dan koefisien regresinya sebesar 0,18608. Kemudian untuk biaya pestisida, di mana T hitung sebesar 1,419 berbanding dengan 2,065. Berarti T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Maka disimpulkan terima H0 dan tolak H1, yang berarti biaya pupuk tidak mempengaruhi variabel terikatnya, yaitu total biaya produksi. Dan untuk koefisien regresinya sendiri yaitu sebesar 0,27043. Nah, yang selanjutnya, setelah mengetahui masing-masing pengaruhnya, dilanjutkan pada sebuah pembahasan dengan menyajikan hasil uji statistik ke dalam interpretasi. Kemudian untuk interpretasinya sendiri sebagai berikut, di mana luas lahan diketahui dari hasil uji T yang sudah dilakukan, nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, yang mana nilai ini berarti luas lahan tidak berpengaruh terhadap total biaya produksi, dan nilai koefisien regresinya sebesar 0,24512. Maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan luas lahan yang seluas 1 hektar, maka potensi penambahan total biaya produksi yang akan dikeluarkan hanya sebesar 0,24512. Kemudian untuk biaya produksinya, diketahui dari hasil uji T yang sudah dilakukan, nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga biaya pupuk tidak berpengaruh terhadap total biaya produksi, dan nilai koefisien regresinya sebesar min 0,18608. Maka, jika petani menambah biaya pupuk sebesar 1
Rp1, potensi penambahan total biaya produksi yang akan dikeluarkan hanya sebesar min 0,18608. Kemudian yang ketiga ada biaya pestisida. Biaya pestisida diketahui dari hasil T yang sudah dilakukan, nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga biaya pestisida tidak mempengaruhi total biaya produksi dan nilai koefisien regresinya sebesar 0,27043. Nah, kesimpulannya, jika petani melakukan penambahan sebesar Rp1, potensi penambahan total biaya produksinya yaitu sebesar 0,27043. Nah, setelah seperti itu, kita bisa mencari dan membandingkan dengan penelitian yang terdahulu dan memberikan analisis terhadap penelitian tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sajikan dalam video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.